Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati manunggaling Pasundan Nusantara. Masih bersama dengan saya Arya Duta di Sawala TV Channel. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Video kali ini temanya masih tema simpel. Kisahnya sering kita rasakan, yaitu kenapa diri kita ini selalu mengalami kegagalan, kesialan, keapesan. Pokoknya yang serba buruk-buruk lah, serba jelek-jelek yang selalu menimpa diri kita. Temanya panjang ya. Nanti setelah saya syuting video ini akan saya cari judulnya yang simpel. Oke. Langsung ke intinya aja. Biar cepat, biar nggak cepat habis kuotanya. Oh iya, yang belum subscribe silakan subscribe, silakan like, silakan komen. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kenapa sih kita ini sering mengalami kegagalan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini? Contoh, di saat kita merintis suatu usaha agak normal, berjalan, naik tidak terlalu signifikan, anjlok pun tidak terlalu parah. Jadi naiknya merayap. Begitu terasa naiknya sangat signifikan, tahu-tahu anjlok, terjungkal, sampai jatuhnya parah. Modal pun tidak kembali, malah setelah dihitung-hitung hasilnya adalah minus. Hutang sini, hutang sana, gade ini, gade itu. Akhirnya kita pun terpuruk, hancur, bangkrut. Pernahkah diri kita ini merasakan seperti ini? Di saat sedang naik-naiknya tahu-tahu anjlok. Di saat sedang senang-senangnya tahu-tahu nangis. Pernah ya? Bahkan sering mungkin. Dibuka di sini masih tetap di kisah misteri dan kisah nyata. Kita berbagi pengalaman. Saya pun berbagi pengalaman di YouTube ini. Entah itu pengalaman pribadi saya, entah itu pengalaman keluarga saya, entah itu pengalaman sahabat-sahabat saya. Semua pengalaman yang saya saksikan, yang saya rasakan,
akan selalu saya dibuatkan kisah di video-video. Makanya jangan kabur dari Sawala TV channel. Perlahan saya buka sedikit demi sedikit. Pernahkah di saat kita akan melakukan sesuatu, mohon restu, mohon ridhonya, mohon barokahnya kepada orang tua kita, kepada mertua kita, kepada istri kita. Ini faktor utamanya. Yang sering kali kita lupakan di saat akan melakukan sesuatu, di saat kita akan merintis suatu usaha, asal jalan. Ya enggak? Mungkin para penyimak video ini berpikir, oh saya minta restu ke orang tua. Saya balik tanya lagi, benarkah orang tua kita itu merestui, meridhoi, memberkahi tulus dari hati sanubarinya? Atau hanya sekedar dari ucapannya? Nah, kita kan belum tahu. Yang kita dengar, yang kita rasakan selama ini hanya sebatas lisan. Lisan dari bapak kita, lisan dari ibu kita, lisan dari mertua kita. Tapi ketulusan hati sanubarinya terasa nggak oleh kita? Ah, kan? Belum tahu kan? Nah, baru kan berpikir. Hal inilah yang mengakibatkan perjalanan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini sering merasakan kegagalan, sering merasakan kebangkrutan, dan kita pun sering merasakan seakan-akan diri kita ini terhimpit, sampai ada yang mencapai titik puncaknya, yaitu frustasi. Karena semua teori, semua konsep sudah dikeluarkan semua, sudah dipraktekkan semua, kok hasilnya seperti ini? Karena ada sesuatu yang terlupakan, yaitu restu, ridho, dan barokah dari kedua orang tua kita, dari mertua kita, dari istri kita, yang benar-benar tulus dari hati sanubarinya. Kalau hanya sebatas lisan, sebatas ucapan, itu tidak akan tembus, tidak akan tembus kepada Tuhan. Oke, ayo mari kita sama-sama merenungi diri kita sendiri. Jangan sibuk dengan memikirkan
kejelekan-kejelekan orang lain, marilah kita persibuk diri kita ini untuk merenung, dan merenung. Mulailah kita sibuk dengan memperbaiki diri kita. Jangan sibuk dengan mencari-cari kesalahan, kejelekan orang lain. Tapi carilah kesalahan diri kita sendiri. Carilah kejelekan-kejelekan diri kita sendiri. Carilah keburukan-keburukan diri kita sendiri, supaya kita menyongsong hari esok dengan ketulusan hati yang hakiki. Tidak lagi dibebani oleh pikiran-pikiran, waduh si anu kok begitu ya. Tidak ada lagi pikiran-pikiran, teman saya kok begitu kok si anu. Akhirnya waktu kita banyak terbuang hanya untuk memikirkan keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan orang lain. Semoga para penyimak video dari Sawala TV channel ini siap untuk belajar merenungi diri kita sendiri. Mulailah saat ini juga. Mulailah dari diri sendiri, dan mulailah dari sesuatu yang kita anggap sepele, sesuatu yang kita anggap ringan. Jangan mikir yang berat-berat tuh. Gimana? Sudah ada bayangan untuk mulai belajar merenung? Jika sudah, maka tekan loncengnya supaya besok-besok mendapatkan notifikasi bahwa Arya Duta di Sawala TV channel mengupload video yang baru. Karena temanya nggak bakalan jauh. Sawala TV channel pasti temanya seputaran kisah nyata hidup dan kehidupan seorang anak manusia. Apa sih pesan moralnya di video ini? Saya garis bawahi kesimpulannya hanya jangan sekali-kali kita melupakan orang tua kita, melupakan mertua kita, melupakan istri kita. Bagaimanapun orang tua kita, itulah orang tua kita yang telah melahirkan diri kita ini di alam nyata. Bagaimanapun mertua kita, itulah mertua kita yang telah rela merawat, mengurus istri kita dari kecil sampai nikah dengan kita. Dan jangan sekali-kali melupakan istri kita. Bagaimanapun istri kita, tetap istri kita itu adalah segala-galanya di rumah. Jika belum bisa memahami,
Silahkan komen. Gak apa-apa komen, gak usah malu-malu. Kita semua di sini sama-sama belajar. Saya juga belajar kepada para penyimak video. Para penyimak video juga belajar kepada video saya. Saya pun belajar kepada video saya sendiri. Ya, takut kelamaan. Saya tutup videonya. Nantikan video selanjutnya. Saya hanya bisa berucap, salam sehat sejahtera. Salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati, Manunggaling Pasundan, Nusantara. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya, yaitu kesanggupan, kemampuan, dan kekuatan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini. Rahayu, 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 Sampurasun.